Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Paroni. Saya dari kelas A24. Kali ini saya akan menyajikan dan mereview terkait dengan materi sosiologi pendidikan, yaitu dari materi pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan keenam. Baiklah, dengan materi yang pertama, yaitu terkait dengan selayang pandang sosiologi. Saya akan menjelaskan tentang sosiologi secara umum. Jadi pengertian sosiologi secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata sosius yang artinya teman atau kawan. Kemudian logos yang berarti ilmu pengetahuan. Maka ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan gejala sosial antar individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Kemudian sejarah lahirnya sosiologi. Ilmu sosiologi tidak lahir dengan sendirinya. Ada dua peristiwa besar di dunia yang melatar belakangi lahirnya ilmu sosiologi, yaitu yang pertama adalah revolusi industri, kemudian yang kedua adalah revolusi Prancis. Revolusi industri ini terjadi di benua Eropa pada abad ke-18 yang ditandai dengan berkembangnya teknologi. Masyarakat yang semula cocok tanam atau agraris beralih menggunakan teknologi mesin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah revolusi Prancis. Revolusi ini mengubah sistem kepemerintahan kerajaan menjadi republik. Hal ini disebabkan Raja Louis ke-16 dan Ratu Marie Antoinette yang sewenang-wenang. Saat itu masyarakat Prancis dibagi menjadi 3 golongan. Nah, golongan yang ketiga ini diwajibkan untuk membayar pajak ke negara, sedangkan golongan 1 dan 2 dibebaskan dari pungutan pajak tersebut. Dari dua revolusi ini muncullah masalah-masalah sosial seperti kemiskinan yang berkepanjangan lalu dan kemudian tokoh yang bernama Auguste Comte berpikir bahwa diperlukan ilmu untuk mempelajari perubahan sosial, masalah sosial yang timbul serta bagaimana penyelesaiannya. Kemudian selanjutnya, bagaimana pengertian sosiologi menurut para ahli. Selain Auguste Comte, terdapat tokoh-tokoh yang lain yang mengupakan pendapat terhadap ilmu sosiologi seperti Emile Durkheim, Max Weber, Sujono Sukarno, dan beberapa tokoh berikut ini. Sosiologi menurut Auguste Comte adalah studi tentang hukum dasar dari segala sosial yang di dalamnya dibedakan menjadi sosiologi statis dan dinamis. Sedangkan menurut Emile Durkheim, sosiologi adalah merupakan suatu ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial ini merupakan cara-cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa yang mengendalikannya. Sedangkan menurut Max Weber, sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tindakan sosial. Kemudian menurut para ahli Petrim Sorokin, sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, gejala non sosial, dan ciri-cirinya. Kemudian selanjutnya, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, sosiologi adalah merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial dan proses sosial termasuk dengan perubahan sosial. Sedangkan menurut Sujono Sukarno, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada kemasyarakatan yang bersifat umum untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Astrid S. Susanto,
Sosiologi tidak hanya sekedar mempelajari berbagai hubungan dalam masyarakat, tetapi juga mempelajari gejala-gejala di dalamnya yang terjadi berulang-ulang kali. Sedangkan menurut Mayor Volak, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yaitu antar hubungan dengan kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material, baik statis maupun dinamis. Sedangkan menurut Ruchek dan Warren, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok. Kemudian menurut ahli yang terakhir, William F. Ogburn dan Mayor F. Nikob, sosiologi adalah merupakan penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Itulah tadi sebagian ahli yang berpendapat tentang ilmu sosiologi. Kemudian ciri-ciri sosiologi. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi memiliki 4 ciri, yaitu empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Sosiologi memiliki ciri empiris, yang artinya adalah ilmu yang diperoleh berdasarkan observasi sesuai akal sehat, sesuai fakta, serta tidak menghasilkan sesuatu yang bersifat spekulatif. Kemudian sosiologi yang memiliki ciri-ciri secara teoritis, artinya adalah sosiologi ilmu pengetahuan yang selalu berusaha menyusun kesimpulan atau abstraksi dari hasil observasi. Abstraksi atau kesimpulan ini digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab dan akibat sehingga menjadi teori. Kemudian sosiologi memiliki ciri secara kumulatif, yang artinya adalah disusun atas teori-teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas, serta memperkuat teori-teori yang terdahulu. Kemudian ciri sosiologi yang terakhir yaitu non-etis, yang artinya tidak mempersalahkan baik buruknya sesuatu, tetapi menganalisis sebab akibat dan menjelaskan secara mendalam. Kemudian hakikat ilmu sosiologi. Yang pertama adalah sosiologi adalah ilmu sosial. Sosiologi bukanlah ilmu alam atau kerohanian, tetapi sosiologi merupakan bagian ilmu sosial yang membahas gejala-gejala pada masyarakat secara luas. Sosiologi adalah ilmu kategoris, yang artinya sosiologi bukan normatif, yang artinya sosiologi meneliti hal-hal yang terjadi pada saat itu, bukan mengenai apa yang seharusnya terjadi dan seharusnya terjadi. Kemudian yang ketiga adalah ilmu sosiologi adalah ilmu murni atau ilmu terapan. Dalam ilmu pengetahuan, posisi ilmu sosiologi sebagai ilmu murni digunakan untuk memperoleh pengetahuan melalui penelitian. Contohnya yaitu menyelidiki faktor terjadinya kenakalan remaja. Selain itu, sosiologi sebagai ilmu terapan digunakan untuk memecah masalah yang praktis untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Contohnya adalah menemukan bagaimana kita menemukan upaya pencegahan dalam kenakalan remaja. Kemudian yang keempat adalah sosiologi adalah ilmu abstrak. Sosiologi mengkaji bentuk-bentuk dan pola-pola peristiwa dalam masyarakat secara menyeluruh. Kemudian yang kelima adalah sosiologi menghasilkan pola umum. Sosiologi meneliti dan mencari prinsip dan hukum-hukum umum dari interaksi manusia serta sifat dan bentuk isi dan struktur masyarakat. Kemudian selanjutnya materi yang kedua yaitu pendidikan sebagai sebuah fakta sosial. Berdasarkan konsep Emil Durkheim,
merupakan bagian integral dari struktur sosial yang tidak hanya mempengaruhi individu tetapi juga membentuk norma, nilai, dan harapan dalam masyarakat. Pendidikan berfungsi untuk mempertahankan perdamaian sosial, membentuk identitas kolektif, dan mendukung integrasi sosial. Saling berkaitan dengan perilaku individu dan struktur sosial yang ada. Memahami pendidikan sebagai fakta sosial penting bagi siswa karena memberikan kesadaran akan peran aktif mereka dalam mempertahankan atau mengubah struktur sosial. Selain itu, pemahaman ini mendorong siswa untuk lebih kritis dan bijaksana dalam memanfaatkan pendidikan untuk mencapai tujuan pribadi dan sosial. Kemudian adalah pendidikan merupakan bagian dari struktur sosial yang membentuk perilaku individu. Kesadaran akan pendidikan sebagai faktor sosial membantu dalam memahami peran sosial. Kemudian pendidikan berfungsi sebagai mekanisme untuk mentransmisikan norma dan nilai dari generasi ke generasi. Kemudian pendidikan sebagai fakta sosial menurut Emile Durkheim, pendidikan bukan hanya sarana individu untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang membentuk konteks masyarakat. Hal ini menjelaskan mengapa individu dilarang berpikir secara individualistis terhadap pendidikan, karena sistem pendidikan adalah produk kolektif masyarakat yang sudah terbentuk sebelum individu lahir. Kemudian norma dan nilai dalam pendidikan. Pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mentransmisikan norma dan nilai. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu yang terlibat dalam pendidikan diharapkan untuk mematuhi aturan yang diterapkan oleh masyarakat. Ini juga menjelaskan bagaimana pendidikan dapat memperkuat dan menentang struktur sosial yang ada, tergantung pada nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Kemudian identitas kolektif. Pendidikan membantu membentuk identitas kolektif di masyarakat. Dengan mempelajari norma dan nilai sosial, individu secara tidak langsung terintegrasi ke dalam kelompok sosial yang lebih besar, mempersiapkan mereka untuk berperan sosial di dalam masyarakat serta menciptakan ikatan antara generasi yang berbeda. Dan kemudian daya paksa pendidikan. Sistem pendidikan memberikan tekanan untuk mengikuti aturan dan norma yang ada, yang terkadang dapat menjadi kendala bagi individu yang ingin melawan atau mengubah struktur yang ada. Proses pendidikan mendidik siswa untuk menghormati otoritas dan beradaptasi dengan sistem sosial yang dapat mengarahkan mereka ke dalam peran tertentu di masyarakat. Kemudian pendidikan sebagai mekanisme sosial. Melalui pendidikan, individu belajar untuk bekerja sama, menghormati perbedaan, serta membangun hubungan interpersonal yang sehat. Hal ini menciptakan masyarakat yang harmonis, stabil. Pendidikan formal memastikan bahwa keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk kebutuhan sosial, ekonomi yang diajarkan dengan secara sistematis. Kemudian materi yang ketiga yaitu perlunya mengkaji sosiologi pendidikan. Mengapa sosiologi pendidikan itu penting untuk perlu dikaji? Karena yang pertama adalah membantu guru dan pendidik memahami konteks sosial peserta didik, seperti latar belakang keluarga, budaya, dan lingkungan masyarakat tempat tinggal mereka. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik pendidikan, memilih strategi pembelajaran yang tepat sesuai kondisi sosial
siswa agar pembelajaran lebih aktif. Kemudian yang ketiga yaitu membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah sosial yang mempengaruhi pendidikan, seperti ketimpangan akses, diskriminasi, dan siswa yang putus sekolah. Kemudian apa manfaat kita mengkaji sosiologi pendidikan? Itu manfaat yang pertama adalah memahami peran sosial dalam pendidikan. Memahami bagaimana interaksi sosial di sekolah dan masyarakat mempengaruhi prestasi dan pengalaman belajar siswa. Kemudian yang kedua adalah menyebarkan kebijakan pendidikan yang efektif. Memberikan wawasan untuk merancang kebijakan pendidikan yang inklusif dan sesuai kebutuhan sosial. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesetaraan pendidikan, yang artinya adalah membantu mengatasi disparitas sosial seperti perbedaan kelas, etnis, dan gender dalam pendidikan. Kemudian yang selanjutnya adalah mendukung pengembangan kurikulum, yang artinya adalah menyelesaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Kemudian memperkuat karakter dan sosialisasi siswa. Dengan melalui pemahaman budaya dan nilai sosial, pendidikan dapat membentuk karakter dan keterampilan sosial siswa. Kemudian bagaimana peran guru dalam pendidikan, peran sosiologi dalam pendidikan bagi guru? Yang pertama adalah membekali guru dengan kemampuan mengelola proses pendidikan sesuai dengan kondisi sosial peserta didik. Kemudian peran yang kedua adalah membantu guru memahami dan mengendalikan dinamika sosial di lingkungan sekolah untuk menciptakan suasana belajar di kelas yang secara kondusif. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kepribadian dan profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Kemudian materi yang selanjutnya adalah pemahaman dan ruang lingkup sosiologi pendidikan. Ruang lingkup sosiologi pendidikan yaitu hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lainnya dalam masyarakat, termasuk hubungan antara sekolah dan komunitas sekitar. Kemudian interaksi sosial dalam lingkungan pendidikan, seperti hubungan antara individu dan kelompok di sekolah. Kemudian pengaruh pendidikan terhadap perilaku dan perkembangan sosial anak didik, serta bagaimana pendidikan berperan dalam bersosialisasi. Kemudian selanjutnya adalah kajian tentang struktur dan dinamika proses pendidikan, termasuk aspek sosial, budaya, politik, ekonomi yang dapat mempengaruhi pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah tujuan singkat sosiologi pendidikan, yaitu yang pertama adalah memahami peran pendidikan dalam perkembangan sosial dan pengaruh fakta sosial terhadap pendidikan. Kemudian yang kedua adalah membantu memecahkan masalah pendidikan melalui analisis sosial. Kemudian yang ketiga adalah memberikan dasar ilmiah bagi kebijakan, pengembangan dan praktek pendidikan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Demikianlah hasil review materi dari pertemuan 2, 3, 4, dan 6. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.